Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Jadi yang tadi itu anak Dajjal, cucu si Dajjal itu gak bisa dibiarkan berbohong, so intelek, Bible aja nggak paham. Saya ingin bertanya tentang tauhid, berkaitan dengan prinsip-prinsip tauhid di dalam QS nomor alamak. Kau jualan cendol aja di pasar terong sana. Oh, naik diskusi so intelek, Bible ndak paham, gak ada tauhid di Bible. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Itu tauhid itu. Dasar anak lahir dari tanah sengketa yang kayak gini. Samuel 7:22, Gurunda, nitip. Iya betul, 2 Samuel 7:22. Oke, bentar, ini saya sapa dulu si Topan ini. Topan, selamat malam Topan. Malam. Oke, siap. Silakan Bro Topannya diskusi pakai data ya, biar akademis ya, jangan modal congor ya. Silakan lanjut. Apakah Anda ingin menanggapi? Silakan. Saya sih menanggapi banget sama dia. Yang pertama, Tuhan itu ada 3. Yang pertama, Zuma, Daeng, kau jawab saya. Iya, kenapa Ndi? Tunjukkan kau punya nabi di mana dia bilang aku jalan keselamatan dan hidup. Hanya ada Yesus yang mengaku begitu. Ada nabi yang ngomong begitu. Saya juga mau tanya, di mana Tuhanmu pernah berkata? Anda tidak usah jawab dulu, Daeng. Saya juga mau bertanya, di mana Tuhanmu pernah berkata, aku diutus untuk rahmat seluruh alam? Ada. Mana? Dia berkuasa di antara maut dan hidup. Nenekmu kiper. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu, kawan. Saya tidak tanya itu. Saya tanya apa? Saya tanya di mana Yesus mengaku Tuhan kau itu? Aku diutus sebagai rahmatan lil alamin, rahmat berkasih sayang untuk seluruh alam semesta. Di mana tertulis? Ada. Dia berkuasa atas alam tadi. Dia berkuasa atas orang hidup dan orang mati. Sama saja itu. Di mana dalilnya? Di mana Yesus mengatakan berkuasa? Di mana? Di mana? Oh, rupanya kamu pandai bahasa baca Alkitab, pandai hafal. Rupanya satu ayat ini terselubung di otakmu ya. Di mana? Coba kau tunjukkan di mana coba. Saya ingin tahu. Bentar, saya nyalakan laptop saya dulu ya. Saya akan buka data Matius 8 nomor 18 Cak Ayu. Terus kamu yang tidak paham baru mau nyalakan laptop. Kau tahu. Terus kenapa kau tanya? Ada nggak Muhammadmu bilang aku yang berkuasa atas langit dan bumi? Tidak ada. Karena itu ucapan iblis. Itu ucapan iblis itu di dalam Bible. Lukas nomor 6, Lukas 4 daripada Lukas 4 nomor 6. Aku iblis berkata kepadamu, aku penguasa langit dan bumi. Iblis itu yang berkata itu. Mana itu? Lukas 4 nomor 6 itu ucapan iblis. Loh, kau dengar sini. Kau dengar sini. Itu kisah pencobaan iblis di padang gurun. Iya, iblis yang mengaku aku diberi kuasa dan kemuliaan. Kamu dengar bahasa Indonesia tidak? Kau bisa bahasa Indonesia tidak? Kau baca Lukas 4 nomor 6. Pandai sekali bahasa Indonesia. Buat apa kau sekolah tinggi-tinggi? Kau ngerti enggak itu? Sih? Kau ngerti enggak? Presidennya Amerika yang ngajari dia bahasa Inggris itu Rama Kasem. Enggak kau? Lukas 4 nomor 6 kau baca. Tunggu dulu saya. Yang kau kasih data. Ngapain pula kasih data? Emang saya jongos kamu? Oh, kau enggak tahu Bible? Kau enggak paham Bible? Iblis berkata, akulah penguasa dan aku berkehendak untuk memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Akulah penguasa dunia ini. Iya, sekarang tunjukkan di mana nabimu yang ada nabiku kata-kata bukan seperti iblis. Tuhan saya ada tidak? Itu Tuhanmu iblis yang berkata begitu. Iblis itu yang berkata begitu. Nabimu yang setan. Kalau saya itu kau setan. Loh, Anda berkata nabimu, katamu tadi Yesusmu berkata
Aku diberi kuasa langit dan bumi. Sedangkan itu bukan ucapan Yesus. Itu ucapan setan. Kalau kamu mau hina, saya juga bisa hina, Daeng. Saya tidak menghina, Cak Ayu. Makanya aku bilang, kamu baca Lukas 4 nomor 6. Ucapan itu bukan ucapan Yesus. Aku baca. Ya, saya baca, dengarkan. Iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan langit dan bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Siapa yang berkata? Iblis. Berarti kamu menuhankan iblis, gitu. Kau yang setan, pertuhankan setan. Ya, emosi nih. Karena kamu menyimpulkan seenak jidat tadi daengmu. kamu mengatakan Tuhanmu Yesus berkata berkuasa langit dan bumi, sedangkan yang berkata demikian bukan Yesus tapi iblis. Iblis yang berkata begitu dalam Lukas 4 nomor 6. Berarti Tuhanmu adalah iblis. Thank you sudah mengaku. Kamu Tuhanmu iblis ternyata, dan memang dikatakan dalam kitabmu begitu. Ini anu loh Bang, memang original teksnya memang berbunyi seperti itu loh. Ini loh, saya baca ini ya. Kata iblis kepada Yesus. Ini kata iblis kepada nya kan anu nih besar nih nyanya, berarti kan Yesus. Kata iblis kepada Yesus. Segala kekuatan memang itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, karena semua itu telah diserahkan kepadaku kehendaki. Jadi itu ceritanya Dinda Wafi, ceritanya iblisnya ini memberikan kuasa. Coba baca nomor 13-nya, coba baca dong, baca dong. Kau belum tahu anak Ambon jemput kau toh? Diam dulu, penjual pecel lele, diam dulu. Baca nomor 13-nya Dinda. Yang tadi Lukas 4 tadi. Lukas 4 nomor 13. Nomor 13. Oke. Asik. Bawa agama kami ingat sudah iblis Teresko di Makassar sana. Diam dulu Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripada Yesus. Lalu dan menunggu waktu yang baik. Setelah iblis selesai mencobai Yesus, ia pergi meninggalkan Yesus. Ya, dan menunggu waktu yang tepat. Betul? Ya, sekarang betul. Tunjukkan Allah itu yang bagaimana. Kapan waktu tepatnya? Ketika ada tragedi penyaliban. Iblisnya kemudian memanfaatkan itu. Makanya yang keluar dari kubur itu mengaku apa? Kepadaku telah diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa kepada makhluk yang keluar dari kubur tadi? Tak ada umat yang mau dengar. Siapa yang memberi kuasa? Kau tunjukkan siapa itu Allahmu. Dan aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis tidak berhasil mencoba Yesus. Mundur dia, menunggu waktu yang tepat. Hari ketiga kemudian keluarlah si mayat berjalan dari kubur. Itulah iblisnya yang memberi kuasa kepadanya. Baca Matius 28 nomor 18. Apa katanya? Kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah semuanya menjadi pengikutku. Jangan sampai kesuruh anak Ambon jemput kau di Makassar baru kau tahu. Ya suruhlah. Suruhlah semuanya. Semuanya saya di sini, saya disuruh. Tulis kau punya alamat di sini di mana? Kau alamat tulis. Saya ada di wisata Rumah Hobbit Bulangi. Tinggal kau klik di Google Maps. Kucing pun bisa temukan saya di sini. Suruhlah anak Ambon itu ke sini. Ulang lagi biar direkam. Ya udah, suruh ke sini. Paling kusuruh Pak ya. Paling kusuruh cuci mukanya pakai air aqua, kusuruh cuci muka dia pakai kuah coto Makassar. Orang Ambon itu baik-baik, bro. Ngapain kau sebut-sebut orang Ambon suruh ke sini? Kalau kau sudah bawa agama kita, kok kenapa orang Ambon kau suruh ke sini? Sahabat saya orang Ambon banyak. Oh iya, belum Ceduko. Kenapa bukan kau yang ke sini? Penakut dia, Bang. Nggak mungkin berani kalau dia. Kamu udah kesini. Nanti kawan, kalau kau kesini aku belikan kamu daster. Percaya deh, daster, lipstick, wig panjang. Aku belikan kamu hak tinggi. Kabur dia. Kau mau
bawa pula orang-orang Ambon. Oh, teman kuliah saya, angkatan saya, letting saya banyak anak Ambon. Ambon Manise. Instruksi untuk Kokoh ya, di bawah Koh naik-naikin ya, HP saya mulai Iya. Kokoh naik-naikin Oten ini. Kokoh yang kayak gini kok dinaikin kok. Aduh. Ya udah, kita betua dulu. Ada Rasmi nih. Halo Kakak Rasmi. Silakan. Dulu kita betua dulu kita. Waduh. Kohlim yang bener lah, naikin Otennya yang waras. Kok naikin lagi kok, Oten kok, ayo kok. Kalau formasi lengkap kayak gini, Oten yang naik ya Oten yang bosen hidup biasanya ini. Tapi aman, Ustaz, nggak akan kekurangan Oten. Kan sekarang saya ternak Oten, Tad. Lanjut. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana Pak? Ya, ini sebentar aja aku di atas untuk kita semua, kalian semua minta tos. Tapi ini sebelumnya saya minta maaf kalau kalau kita membicarakan tos tauhid dengan apa, jangan membawa apa namanya. Jangan berbicara keras, kasar. Turunkan ini, nggak berguna kayak gini. Ya, halo. Ya, Siap, silakan Bang Corolo, silakan ya, yang sehat lah Bang. Jadi Oten ini jangan malu-maluin, penonton banyak, silakan. Bro. Ya. Saya udah tenang, saya tenang. Ya, gini. Bang Zuma bilang Yesus itu bukan Tuhan, tapi nyatanya para murid itu sujud menyembah kepada Dia. Jadi Anda itu terlalu menyesatkan. Begitu saja dulu. Silakan Patung dibantah. kuda juga banyak yang sujud kepada Dia. Apakah Anda ingin mengatakan Yesus tidak itu juga Tuhan? Tapi Yesus tidak protes. Yesus tidak protes ketika para murid. Karena orang Yahudi itu, orang Yahudi itu bukan orang Kristen. Orang Yahudi itu sama seperti umat Islam. Sujud menghadap kepada batu bukan berarti menyembah batu. Kami sama. Sujud itu perlakuan hormat. Ketika sujud itu diperuntukkan kepada manusia atau makhluk, itu penghormatan. Tapi ketika sujud kami itu kepada Sang Pencipta langit dan bumi, itu adalah ibadah, peribadatan, penghambaan diri. Yesus ketika disujuti misalnya sama pengikutnya, berarti pengikutnya itu menghormat sama Dia. Karena tak ada orang Yahudi menyembah manusia, hanya orang Kristen yang menyembah manusia. Coba tunjukkan orang Yahudi menyembah manusia, ada nggak? Ada nggak orang Yahudi menyembah manusia? Nggak ada orang Yahudi menyembah manusia. Hanya Kristen, kelompok yang Yesus nubuatkan sebagai serigala nyamar domba. Itulah kalian. Manusia kok dibilang Tuhan? Mas. Diskusi itu pakai bawa akal lah, jangan disimpan di lemari otaknya baru ke sini. Maria melahirkan manusia. Lukas 2 nomor 11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Gitu. Oh, Tuhan manusia, piye toh? Yesus sendiri yang mengatakan itu kalau dirinya bukan Tuhan. Yesus mengatakan di dalam kitab saudara, barang siapa yang mengakui aku di depan manusia, maka aku anak manusia juga akan mengakuinya di depan malaikat-malaikat Tuhan. Gitu.
Bahkan kedatangannya yang kedua, Yesus mengatakan datang sebagai manusia. Matius 24 nomor 30. Hanya orang Kristen yang menganggap Yesus itu bukan manusia. Kenapa? Karena Kristen ini pengikut Kristus palsu. Yang kamu ikuti dan yang membimbing kamu mengatakan Yesus itu bukan manusia, itu adalah Kristus palsu. Itu jelas itu. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan mengatasnamakan diriku Yesus dan berkata, akulah Mesias. Berarti penyesatnya mengaku apa? Mengaku Kristus. Ada enggak yang pernah mengaku Kristus selain makhluk yang datang kepada Kristen? Ada enggak? Ayo. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Boleh saya jawab? Silakan. Selain Paulus, Nabi Muhammad bukankah juga pernah bertemu Yesus? Isa itu. Tapi dia tidak menuhankan Nabi Isa alaihissalam kan? Ada enggak kami umat Islam pengikutnya Nabi Muhammad menyembah Isa? Tak ada. Tak ada. Sedangkan yang datang kemudian kepada Paulus itu mengajarkan untuk disembah. Instruksi. Boleh saya jawab lagi? Silakan. Tapi dalam bentar ya, dalam Lukas 24:52, Yesus nggak protes, semua orang sujud menyembah Yesus. Ada tertulis di situ. Kenapa Yesus nggak protes kalau dia emang bukan Tuhan? Bukankah dia bakal ditegur Tuhan kalau dia nggak protes? Kan saya sudah katakan kepadamu, kalau itu benar terjadi dan dia bertemu dengan orang-orang Yahudi muridnya, itu penghormatan, bukan pengibadahan, bukan penghambaan. Mereka menghormati Yesus, kagum kepada Yesus, bukan mengibadahi, bukan menghambakan diri kepada Yesus. Tapi itu tertulis menyembah loh, Zuma. Coba. Bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Proskuneo. Kalau tidak. Proskuneo itu artinya apa? Sujud menyembah. Tapi sujud menyembah nenekmu kiper. Itu artinya membungkukkan diri, jatuh kemudian menghormat di hadapan manusia lain. Duduk tersungkur di depan manusia lain. Manusia lain, proskuneo. Bukan beribadah, bukan kemudian menghambakan diri. Bagaimana mungkin orang Yahudi mau menghambakan diri kepada manusia? Sehebat apapun Yesus mempraktekkan kemudian sujud beribadah kepada Sang yang tak terlihat oleh mereka. Gimana Anda memperbodoh diri ini? Kalau proskuneo diartikan menyembah, berarti Anda harus setuju Abraham juga menyembah Bani Het karena sama-sama pakai proskuneo itu. Nah itu dia makanya. Di mana itu tertulis? Tidak ada. Di Kejadian. Berapa? Waduh, kena tutup tadi sudah ya. Tar. Di situ aja Dinda, di Markus 5 juga bisa. Orang gila, kemudian Kejadian 23 nomor 7. Banyak sekali. Kejadian 17 nomor 3, Kejadian 24 26, kemudian Kejadian 33 nomor 7, Keluaran 34 nomor 8, Kejadian 23 12, Ulangan 9 nomor 5, Kejadian 33 nomor 6, Mazmur 72 nomor 11, Yohanes 9 38. Banyak sekali sujud itu. Iya, sama-sama pakai satu Raja-Raja 1. Iya. Begitu saudara. Kejadian 23 nomor 7 Mas. Proskuneo juga. Wow. Banyak Tuhannya berarti nanti itu. Kemudian bangunlah Abraham, lalu proskuneo kepada Bani Het, penduduk negeri. Gimana ceritanya kawanku ini? Ayolah kawan, 2025 masih menyembah makhluk, gimana sih? Apalah gunanya tempe tahu, telur ayam ras dimakan tiap hari, Indomie dimakan tiap hari. Apa gunanya kalau tidak membuat Anda cerdas? Zaman modern kayak gini kok masih jahil nyembah makhluk. Iya toh Mas. Dulu mungkin iya enak, orang bisa
datang seorang tokoh agama dari barat mengajarkan, oke, manggut-manggut, karena mereka orang ini dalam tekanan, dalam keadaan dijajah. Kamu tidak mengikuti agamaku, dor. Sekarang nggak ada yang menjajah ente. Belajarlah dengan baik, itu Bible, pelajari. Bagaimana mungkin kemudian Anda menyembah kepada manusia yang netek sama ibunya? Bagaimana mungkin kemudian Anda menyembah kepada manusia yang nonotnya dipotong hari ke-8? Alamak, susahnya manusia ini. Inilah yang terjadi kalau iblis itu sudah menguasai diri. Otak beku, tidak mampu kemudian keluar dari sana. Tapi saya berharap saudara-saudara Kristen yang mendengarkan perdiskusian antara Islam Kristen, saudara-saudara Kristen yang nongol di komal-komal Islam kemudian yang bertanya tentang hal kayak begini, pakailah akal. Itu adalah kesempatan yang dikasih oleh Allah. Jangan sia-siakan itu. Pada suatu hari saya naik di komalnya Bang Zuma, saya bertemu dengan Gus Abdul Wafi, saya bertanya tentang sujud, berbicara mengenai Yesus sujud. Pada saat itu aku dipermalukan, ternyata berhamburan data-data di dalam Bible saya. Kalau sujud itu bukan berarti mempertuhankan atau menghambakan diri kepada objek yang disujudin. Banyak itu. Kejadian 3:36, Mazmur 7:2:11, Yohanes 9:8, Mazmur 9:5:6, 1 Samuel 15:31, 1 Raja 1:16, 2 Tawarik 29:29, Kejadian 24:05, Kejadian 18, banyak. Jangan memperbodoh diri lah, belajarlah. Yesus sendiri mempraktekkan apa? Sujud dia. Sujud kepada siapa? Yesus sujud kepada siapa? Kepada dia yang tak terlihat dan suara yang tak terdengar. Lalu Yesus mengatakan apa? Kejadian Yohanes 10:27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Sahabat P, syukran. Coba, kamu ikut siapa nyembah Yesus? Oh, saya ikut sama orang Majus. Kamu pengikut Majus. Oh, saya ikut Thomas. Kamu ikut Thomas. Oh, saya ikut sama orang-orang yang banyak ketika perjamuan kudus. Kamu pengikut orang yang perjamuan kudus. Kenapa nggak ikut Yesus? Yesusnya sujud kepada siapa? Kepada Elohim, pencipta. Lah kamu sujud Yesus. Ikut siapa? Ikut orang-orang yang ada zaman itu, Bang. Ya sudah, kamu bukan pengikut Yesus kalau begitu. Pengikut orang-orang yang ada zaman itu berarti kamu ini. Yesus di dalam Mazmur 26 nomor 39. Semalam-malaman Yesus itu. Apa yang dilakukan? Berdoa. Tersungut-sungut dia, bersungguh-sungguh dia berdoa. Semalam-malaman dia sujud di hadapan Tuhannya. Coba. Sampai ada keterangan Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia. Coba diterangkan pula tuh, sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya yang sanggup menyelamatkannya dari kematian, dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Kenapa bisa gitu? Artinya Anda itu cobalah belajar, bersyukurlah berhadapan dengan para apologet. Kenapa? Dengan berhadapan apologet Islam, apa yang tersembunyi di dalam Bible dibongkar habis. Untuk apa? Supaya Anda keluar dari cengkraman iblis. Gak ada itu orang sehat otak nyembah kepada manusia. Gak ada. Saya tambahi Bang ya. Ya silakan Adinda. Bahasa Yunani beribadah itu atau menyembah itu kan latrui. Nah, selama ini Yesus itu menggunakan proskuneo dalam disujud lah, dalam segala hal itu maksimal hanya proskuneo. Sedangkan bahasa Yunani ibadah, mengibadahi atau menyembah itu latrui. Nah, sekarang saya tanya kepada Mas Korola misalnya, pernah nggak Yesus dilatrui atau diibadahi? Ada nggak kalimat dalam bahasa Yunani Yesus dilatrui, diibadahi, disembah? Kalau proskuneo itu Bang Zuma sudah menyebutkan ya, berkali-kali Abraham proskuneo kepada Bani Het, kemudian banyak. Proskuneo itu sujud penghormatan. Kalau pengibadahan, penyembahan, maka latrui. Ada nggak Yesus pernah dilatrui atau diibadahi? Saya tunggu sampai Dajjal keluar 2 kali.
Ayo saudara gunakan akal sehat, Bung. Contohnya aja Yesus. Paling bagus itu Yesus di dalam kitabmu sendiri 2 Yohanes 1 nomor 6. Ya kan? Bagus sekali dalilnya kemudian. Anda ikuti aja itu. Karena kenapa? Ya, Anda akan dicap sebagai orang munafik kalau Anda mengatakan Anda pengikut Yesus tapi Anda tidak hidup seperti Yesus. Karena situ adalah sebuah kewajiban. Ya. Oke. Sampai situ paham kawan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Gimana Mas Korola? Kalau ada selesai masalah ini. Kalau ada Yesus dilatrui misalnya atau diibadahi. Latrui ya. Iya. Benar. Ya, coba dicari. Soalnya sekarang kan hampir Ramadan. Karena hampir Ramadan, jazakallah Mas Pai. Karena hampir Ramadan, jadi kalau bisa nanti Mas Korola setelah sholat taraweh ya, itu tadarusnya hataman Bible biar semakin banyak yang dibaca, semakin banyak yang dimengerti dan membacanya pakai bahasa Yunani agar tahu perbedaan penyembahan karena penghormatan dengan penyembahan untuk peribadatan. Jadi gak ada 12 muridnya Yesus itu melatrui kalau dalam Yunani ya. Melatrui Yesus gak ada. Ini ibadah Yesus. Coba dicari coba. Lanjut Bang Zuma. Masya Allah. Sajadah. Ya. 3 hari kemudian. Ini kemana Gurunda Otennya malah nyelam gini? Saya habis beli rokok, tunduh, maaf. Aduh, lanjut. Kemana ini Otennya malah tenggelam? Dia pakai helm, tapi dia helmnya langsung ngambil data ke kerajaan Bapak itu. Gak pakai helm. Bang Zuma, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi suaranya gak kedengaran, helmnya kebalik ke belakang. Ya. Saya ternak Oten Bang Zuma. Iya Bun. Nanti saya cariin lagi kalau nggak ada. Nih Abuya Paya juga stok kosong terus. Iya, tapi gini ya, sambil nunggu Oten nyelam, ini Ikhwan Pila ya, sekali lagi saudaraku semuanya, ini akun Gurunda, akun baru ya. Yang belum follow, bantu follow dan juga akunnya Bunda Mila, semuanya narasumber muslim di atas ya. Karena sekarang akun itu sangat mudah ditombak ya, akun Ustadz Wapi juga ini ya. Silakan Ikhwan Pila di follow yang belum follow. Akun narasumber muslim di atas ya. Barakallah saudaraku semuanya, Masya Allah. Bro, jangan tenggelam lama-lama lo. Ah, gimana sih Oten ini macet. Alah, malu-maluin. Enggak, perasaan dia itu dia udah ngomong kayak orang ngomong dalam air sambil nyelam. Iya kan bro, sambil tenggelam dia itu sebenarnya. Dia udah ngomong itu sambil tenggelam. Iya. Bisa jadi. Bisa jadi, masuk akal. Masuk akal. Pak Bom bilang pernah masuk ke komalnya Bang Zuma. Kapan itu? Dia masuk di komal buatan temannya sendiri, komal bodong. Habis itu ia bangga. Kuat juga nafasnya. Oh, udah bangkit. Tarik nafas dulu, Bang. Ya, cari. Halo. Sudah bisa? Jelas? Suara jelas? Halo. Tes. Gantian nyelam, Bang. Gantian nyelam. Jelas suaranya? Halo.
Iya bang, suaranya jelas. Ya saya cari nggak ada memang. Nggak ada, tapi kan bisa jadi proskuneo itu beribadah juga sujudnya. Ketika murid-murid Paulus sujud sholat itu beribadah, apa itu kayak sholat kalian itu kan bisa juga kan. Yunani itu gak kayak bahasa Arab mas, satu kata punya beberapa makna gitu, gak ada. Yunani itu satu kata ya satu makna gitu. Lanjut Bang Zuma. Lanjut. Jadi kalau dalil Anda itu bisa jadi, itu susah mas. Jadi kalau proskuneo, kalau di bahasa Arab ya, bahasa Arab itu kadang kan satu makna memiliki satu kata memiliki beberapa makna, namanya lafal mushtarok. Contoh nih, doroba itu bisa bermakna memukul, bisa bermakna memukul itu ayatnya fadrib bi'asaqal hajar, maka pukullah batu ini dengan tongkatmu. Atau bermakna menjadikan, doroballahu mathalam ba'udah. Atau doroba kalau dalam ilmu matematika di negeri Arab itu artinya perkalian, wahid madrubun bithnaini, 1 dikali 2. Itu bahasa Arab. Sampean bisa nggak menunjukkan kalau proskuneo itu lafal yang mushtarok, satu kata punya banyak makna? Apa ilmunya dalam kosakatanya? Kan nggak ada gitu. Sedangkan kepada Theos atau kepada Bapa Allah itu lafalnya menggunakan kata latrui, tapi tidak kemudian kepada Yesus. Kenapa? Kan begitu pertanyaannya. Setiap penyembahan kepada Bapa, Theos, selalu menggunakan kata latrui. Tapi untuk pengagungan, mengagungkan, lita'zim, ternyata maksimal menggunakan kata proskuneo. Maka proskuneo ini dilakukan sejak perjanjian lama, dari Abraham, Musa, Yesaya, Ayub, kemudian di dalam perjanjian baru berkali-kali proskuneo. Contoh ya, saya kasih contoh satu ibadah sujud yang bermakna menyembah. Ini sampean buka ya di dalam Keluaran 20 nomor 5 misalnya. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu dan membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Nah, itu ada proskuneo ya di sujud, dan ibadah ada menggunakan lafal latrui. Jadi ingat, dalam ayat ini ada ibadah yang menggunakan kata latrui, ada sujud yang menggunakan kata proskuneo. Jadi ketika kita lihat Keluaran 20 nomor 5, jangan sujud menyembah kepadanya. Di sini menggunakan lafal aslinya menggunakan kata latrui. Tetapi ketika lafadznya adalah sujud, langsung berubah proskuneo. Sehingga tidak mungkin proskuneo bermakna menyembah. Berarti nanti Nabi Abraham menyembah kepada Bani Het dong. Akan terjadi kontradiksi nanti dari beberapa ayat. Berarti yang disembah banyak berarti nanti. Begitu. Kalau proskuneo bermakna menyembah. Tetapi berkali-kali dalam hal penyembahan selalu menggunakan kata latrui. Jangan menyembah kepada patung. Jangan beribadah kepada patung. Itu kan hukum Taurat. Keluaran 20 nomor 5. Langsung menggunakan secara tegas latrui. Tidak boleh berlatrui kepada patung. Beribadah kepada patung. Begitu mas. Sampai tunjukkan satu saja contoh kepada saya. Proskuneo yang bermakna ibadah kepada Theos. Ibadah ya. Lalu diterjemah ibadah. Proskuneo diterjemah ibadah, dan itu terjadi kepada Theos, dan maknanya tidak sama dengan proskuneo. Ada nggak contohnya mas? Atau sampean bisa menunjukkan proskuneo itu juga bisa bermakna ibadah. Gimana cara membahasakannya? Atau referensinya di mana? Tafadhol. Ya, halo, bisa jelas
sinyalnya merah-merah soalnya. Jelas apa tidak? Ya, gini. Jelas, saya daripada mencontohkan. Daripada mencontohkan, saya lebih ke perbandingan. Ada hadis, bisa kan ya? Ada hadis yang tertulis kalau tidak salah, andai Allah itu tidak mengharamkan sujud, orang perempuan itu pasti bakalan disuruh sujud ke suami, tapi sayangnya sujud itu oleh Nabi sekalian itu malah beribadah daripada penghormatan, jadi haram sujud kepada sesama manusia, ditafsirkan begitu. Jadi bisa dong persekunia itu juga ditafsirkan ke Yesus gitu, dari perbandingan hadis Nabi itu. Kok malah ke hadis ya? Kalau di hadis tambah blunder sampean Mas. Iya, saya perbandingan sebagai perbandingan. Kalau di hadis gini Mas, sampean kalau bawa hadis atau membawa Al-Quran, maka yang harus digaris miringi adalah lafadznya pasti menggunakan bahasa Arab itu. Ketika lafadznya menggunakan bahasa Arab, maka syarat Anda harus paham bahasa Arab. Ketika Allah menyuruh malaikat dan seluruh makhluk yang ada di surga untuk sujud kepada Adam, menggunakan kata sajadah. Sajadah sujud. Makanya ada kata masjid, tempat sujud. Begitu ya. Tapi kalau menyembah kepada Allah menggunakan kata abada. Avoda zahra, ya, menyembah berhala. Beda sudah, kosakatanya sudah beda antara avada dalam Ibrani atau abada dalam bahasa Arab dengan sajada. Beda Mas. Kalau sajada sujud, li ajli sujud, mujarradus sujud, sujud itu aja. Tapi kalau menyembah maka menggunakan kata abada. Makanya para nabi sejak dulu apa? Ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaum, sembahlah Allah karena tidak ada perkara yang berhak disembah kecuali Dia. Itu dinarasikan berkali-kali dalam Al-Quran oleh Nabi Hud, oleh Nabi Saleh, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, dan terutama Nabi Muhammad SAW menggunakan lafal apa? Ya qaumi i'budu, dari kata abada, beribadah. Bukan ya qaumis judu, wahai kaumku sujudlah, bukan. Sama seperti di dalam Yunani menggunakan lafal proskuneo, sujud penghormatan. Makanya dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dilakukan Musa, Ayub, Yesaya, Yesus juga, murid-murid Yesus kepada Yesus. Tapi ketika kata-kata litrui atau avoda atau abada, maka tak pernah ada kepada Yesus. Gitu Mas. Maksud saya kalian ilmu gratis ini bro, silakan. Ya gini. Kalian diperbolehkan sujud menyembah, bukan sujud menyembah, tapi sujud saja. Sujud ke sesama manusia boleh tidak kalian? Coba. Ya itu contohnya. Ya, contohnya tadi seperti seluruh makhluk yang ada di surga diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Kalau perintahnya ada, boleh Mas. Gus, izin masuk boleh nggak Gus? Perintah itu kan malaikat. Gini, sesama manusia sujud sesama manusia boleh tidak? Walaupun tidak menyembah, boleh tidak? Itu ada soalnya hadis untuk penghormatan. Kalau ya coba kalau penghormatan boleh tidak? Untuk penghormatan saja. Soalnya ada hadis. Oke. Kalau saya kasih contoh yang lain ya. Bolehkan. Oke. Saya kasih contoh yang lain. Di dalam fakta sejarah umat Islam, suatu saat Imam Muslim bertemu dengan Imam Bukhari ketika di Mekah. Imam Muslim ketika pertama kali bertemu Imam Bukhari, pengarang kitab Sahih Bukhari, bertemu dengan pengarang kitab Sahih Muslim. Lalu apa kata Imam Muslim? Da'ni hatta uqabbila rijlak. Bukan hanya sujud, dicium kakinya saudara. Ya ustadzal ustadzin, wa ya muhaddithin, wa ya imamal muhaddithin. Wahai, tunggu dulu, wahai imamnya para ulama hadis dan wahai ustadznya para ustadz. Langsung sujud, dicium kakinya. Bukan hanya sujud saja, tapi dicium kakinya.
Itu yang dilakukan oleh Imam Muslim, ketakzimannya, kehormatannya kepada pengarang kitab Sahih Bukhari. Kalau penghormatan, apalagi kepada ahli ilmu, dilakukan oleh para ulama, biasa saja guys, tidak perlu dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan itu sujud langsung dimaknai menyembah. Sekarang saya tanya kepada Anda, di mana datanya ketika sujud langsung dikatakan menyembah? Itu datanya di mana? Dan menggunakan kata proskuneo. Di mana datanya? Karena kalau kita lihat Kejadian 23 nomor 12 misalnya, lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Ini ya, Kejadian 23 nomor 12 ya. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu. Apakah kemudian Abraham sedang ibadah satu penduduk kampung? Abraham beribadah kepada satu penduduk kampung karena lafalnya pakai proskuneo. Seharusnya Anda jangan perbandingan karena Anda pasti blunder. Kenapa? Karena Anda tidak paham bahasa Arab. Ketika Anda mengaitkan kepada hadis dan Al-Quran, syarat pertama Anda harus tahu berbahasa Arab karena lafadznya pasti Arab. Tetapi ketika Anda menunjukkan data kepada kita bahwa proskuneo juga bisa bermakna menyembah, wah itu baru keren. Jangan loncat pagar dulu, jelaskan dulu kitab Anda, begitu. Tafadhol, silakan. Silakan bro. Ya, saya akui tidak ada, tapi ya saya akui tidak ada, memang. Tapi kan sebagai perbandingan itu kan boleh-boleh saja. Berarti kalau misalnya itu apa, ulama kalian malah sujud penghormatan sementara nabi kalian nabi kalian malah memerintahkan jangan sujud sesama manusia. Itu bukankah malah berkontradiksi ulama kalian dengan hadis Nabi kalian? Soalnya di hadis itu, andai saja Allah itu membolehkan sujud sesama manusia, maka istri akan disuruh sujud kepada suaminya. Tapi kan nyatanya kalian tidak sujud penghormatan, tidak membolehkan sujud sama manusia meskipun sujud penghormatan. Itulah kalau Mas Korola tidak membaca hadis sesuai dengan perikopnya. Bukankah kita kalau membaca Bible harus baca satu perikop? Andaikan Allah izinkan makhluk sujud kepada makhluk, maka akan aku suruh istri untuk sujud kepada seorang suami. Nah, itu adalah ketinggian raf'u darajati zawj, ketinggian derajat seorang suami. Tidak sedang membahas makhluk yang lain. Karena kalau makhluk yang lain hadisnya banyak lagi. Yang susah itu Mas, ketika menjadikan Tuhan, suami dijadikan Tuhan. Itu ada ayatnya. Suami dijadikan Tuhan, itu tertulis di dalam kitab Anda. Maka taatlah kalian wahai para istri kepada suami seperti kalian taat kepada Tuhan. Di dalam bahasa Arab, Bible, Alkitabul Muqaddas dilafadzkan kamalir Rabbi, sebagaimana Tuhan. Dan ayat selanjutnya dikatakan bahkan sampai menuruti permintaan suami, ya, menuruti seorang istri menuruti permintaan suami, kama annal masih, seperti kepada al-masih, jadikan suaminya sebagai al-masih dalam segala hal. Jadi seharusnya suami minta poligami dibolehkan, suami minta apapun dibolehkan. Itu yang masalah, suami dijadikan Tuhan. Tapi hadis yang Anda sampaikan itu menerangkan tentang derajat ketinggian seorang suami, tidak menerangkan derajat ketinggian orang yang berilmu. Begitu saudaraku. Boleh saya bantah lagi? Silakan bro, dibantah tapi dengan data. Nah, silakan bro, silakan. Iya. Jangan hanya gini aja, maksudnya ada datanya gitu loh. Ya, maaf ya, saya perangkat saya cuma satu, jadinya nggak bisa, bakal susah ngasih data, nompakin data. Gini, kan itu Anda bilang konteksnya derajat ya suami ya, derajat Halo? Kok gak ada suaranya? Aduh, jangan berfirman dalam hati lah, ayolah.
Coba Mas Corolla buka tuh Efesus 5 nomor 22 dan 23. Waduh, turun saudara. Waduh, terpental Ustadzuna. Naik lagi, bro. Naik lagi. Mana sih? Wadah. Ya, saudara-saudaraku, biar tidak ngantuk sambil di tap terus, tap. Kemana ini? Si Alex Gilang mau naik lagi, ngapain kamu? Oten-oten yang agak waras lah, coba yang punya data. Ya, typing ya, saya Kristen gitu. Ini sayang ilmu Ustadz Wafin, ilmu Bang Zuma sayang. Aduh. Selamat malam, saya Kristen. Oke, aduh, gua masak lagi lah, pusing lah gua. Gua masak, turun aja kau lah. Kau turun aja ya. Biarin dimasak, Ustadz, biarin dia dimasak. Enggak, Ustadz Wafi minat gak dialog sama ini atau Bang Zuma? Silakan. Aduh. Mungkin Bang Zuma. Bang Zuma minat nggak dialog sama orang ini? Aduh. Ini maunya ditanya atau bertanya, Mas? Jadi setiap orang waras akan menghormati segala sosok yang dianggap sangat-sangat suci, sangat-sangat mulia. Jadi manusia Yesus itu bagi saya adalah salah seorang yang sangat-sangat Tuhan, sangat-sangat mulia, sangat-sangat agung sehingga disebut seorang Tuhan. Kapan Yesus pernah diibadahi oleh murid-muridnya? Jadi Yesus nggak pernah diibadahi. Jangan kau ngarang dan tebar fitnah. Kapan pernah kau lihat Yesus diibadahi? Saya kan nanya. Nggak pernah Yesus diibadahi, tapi karena dia salah seorang yang sangat-sangat mulia, sangat-sangat suci, salah seorang pejabat surga, sehingga bagi kami mereka sangat-sangat Tuhan. Sangat-sangat Tuhan artinya Tuhan, salah seorang Tuhan. Yang lucu itu Ustadz, dia bilang seorang Tuhan. Dia manusia. Ini kayaknya bagiannya Bang Handi ini. Yesus salah seorang manusia dan memiliki kekuasaan di surga. Bang Daeng Handi maju, Bang Daeng. Nyambung sama Bang Handi, nyambung dokternya ini Bang Handi, silakan. Coba. Jadi manusia Yesus salah seorang pejabat surga. Setiap pejabat surga pasti memiliki kekuasaan melebihi kekuasaan daripada manusia yang di dunia. Gue masak, ada berapa sih pejabat surga? Ada berapa? Tidak terkira. Siapa aja? Kalau Yesus mulai itu dari Bapa atau Yahweh, kemudian manusia Yesus, kemudian para malaikat surga, kemudian para nabi kudus. Oke. Ada nggak pejabat surga pernah dipecat? Ada. Siapa? Iblis yang dimasukkan ke gua-gua gelap. Oh, tadinya iblis ini pejabat surga. Iya. Para iblis ini dulunya termasuk juga mereka adalah bintang timur. Pejabat surga. Berapa tahun dia menjabat? Saya tidak tahu. Tapi dulu, makanya gini, di dalam logika Bible gini. Gimana? Setiap yang mengaku-ngaku Sang Maha Pencipta di luar pejabat surga, itu kami sebut iblis. Siapa yang pecat Yesus jadi pejabat surga? Iblis. Yang memecat para pejabat surga. Ada nggak surat pemecatannya? Ya, saya nggak tahu. Kenyataannya para iblis sudah dimasukkan ke gua-gua gelap menunggu masa penghakiman. Apa salahnya iblis sehingga dia dipecat? Dia menantang. Oh, menantang Yahweh. Dia itu iblis itu kan makhluk durhaka. Dia nggak mengakui bahwa Yahweh lah yang melahirkan segala sesuatu. Sekarang iblis jabatannya apa? Sekarang kan iblis kan jadi penghuni gua-gua gelap. Oh, tidak punya jabatan lagi. Jadi kan gini, di semesta ini ada 3 golongan pejabat. Iya, apa itu? Satu, pejabat negara atau pejabat dunia disebut dengan tuan. Tuan atau yang mulia.
kemudian pejabat surga, ya, pejabat surga atau Tuhan atau yang sangat-sangat mulia. Kemudian pejabat neraka atau pejabat gua gelap disebut dengan hantu. Gitu. Jadi 3 golongan pejabat di semesta ini: hantu, tuan, Tuhan. Gitu. Siapa yang mengangkat pejabat itu? Pejabat mana? Yang pejabat yang Anda maksud tadi, ada SK-nya nggak, SK pengangkatan pejabat? SK pengangkatannya? Iya. Ya, saya nggak tahu. Yang mengangkat segala pejabat yang ada di surga itulah Bapa. Oh, Karena Bapa lah Tuhan tertinggi, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oh, yang pejabat tertinggi siapa? Yahweh atau Bapa. Yahweh atau Bapa. Terus pejabat kedua? Ya, manusia Yesus. Oh, Yesus. Jadi Yesus ini langsung bertanggung jawab kepada Bapa sebagai pejabat. Iya, dari segala yang diciptakannya, Yesuslah, manusia Yesuslah yang paling Allah. Yang paling Allah, yang paling ajaib. Ya. Jadi paling Yesus Allah, di paling ajaib. Yesus di bumi itu sebagai pejabat apa waktu di bumi? Waktu di bumi namanya Nabi. Nabi. Oh, jadi waktu di bumi bukan pejabat dia. Kalau namanya Nabi itu kan pejabat di dunia masih. Oh, pejabat di dunia. Setelah naik ke surga, Yesus menjadi hakim akhirat. Maka dia salah seorang pejabat surga. Oh, pejabat juga. Jadi setiap pejabat surga itu pasti disebut sangat-sangat kuasa dibanding dengan para pejabat di dunia. Karena disebut segala yang datang dari atas, di atas segalanya, maksudnya di atas segala yang di bumi. Gitu. Bisa nggak? Jadi Yesus itu nanti bisa nggak dipecat jadi pejabat? Ya tergantung daripada Bapa. Tapi kan dia kan sudah melewati masa melewati masa tugasnya, sehingga Yesuslah menjadi penguasa yang menghakimi segala yang hidup dan yang mati. Maka Yesus gue masak itu tentara Romawi yang pernah membunuh pejabat, itu bagaimana itu nasibnya? Ya, itu kan setiap orang akan menerima hukuman perbuatannya. Yang menghukum dia siapa? Pejabat siapa? Ya, semua pejabat surga lah menghukum para penjahat, pendosa. Itu pejabat itu dapat fasilitas enggak sih? Dapat mobil dinas, perumahan dinas gitu? Jangan lari dulu ya. Ayo gimana? Loh. Cerita kita nggak tahu sedetail apa itu di surga. Tapi kita kasih tahu, yang harus kita kasih tahu gini, Yesus itu salah seorang Tuhan atau salah seorang yang sangat-sangat Tuhan. Oh, salah seorang Tuhan. Salah seorang yang pejabat surga. Sehingga setiap makhluk waras akan menganggap setiap pejabat surga ini sangat-sangat mulia, sangat-sangat suci. Kamu nanti gue masak nanti rencana kamu jadi pejabat apa? Ya itu kan otoritas daripada si Bapak. Iya, kamu ada cita-cita. Iya. Maksud saya, kamu ada gini gue masak. Maksud saya, kamu ada cita-cita nggak jadi pejabat? Ya, iyalah. Rencana jadi pejabat mana? Ya itu. Oh, pergi dia. Rencana jadi pejabat kegelapan. Seorang Tuhan lah. Ada. Astagfirullah, kok ada orang kayak gini ya? Allah. Pejabat. Dapat mobil dinas lagi. Bener mah rencana ada mau jadi pejabat. Corolo tuh, dengerin tuh. Saudara kamu makin ngawur, Corolo. Silakan Corolo, silakan. Berarti Yesus dari pejabat dunia dimutasi ke langit jadi pejabat akhirat. Mama I. Korolo. Astagfirullah. Enggak, saya enggak mau bahas. Muridnya Bang Handi sukses semua ya, Bang. Semoga kau sehat. Sukses itu kan, sukses. Saya mau lanjutkan yang tadi. Korlo, itu tadi seimanmu Korlo, pendapatmu gimana? Ini Bunda Rahmani yang baru naik nih, Oten yang ngeyel. Oh, Gabriel, apa kau sehat Gabriel?
Oh, sehat Bunda. Nah, silakan. Kau pilih mau menghadapi siapa? Bang Handi, Ustadz Wafi, Bang Zuma, siapa? Pilih mana suka Bang? Oh, siapa aja lah, nggak apa-apa sama aku. Ya, Bang Handi. kita coba Mas Mutu, Mas Mutu. Boleh saya lanjutkan yang Bang Wafi. Boleh saya lanjutkan. Sebentar dulu Bunda Rama. Ini Orlando mau lanjutin masalah pejabat nih, pejabat. Silakan. Bukan yang pejabat. Yang pejabat. Bukan yang tahu. Tadi itu. Terus apa? Bukan tadi. Itu biar yang ahlinya saja yang Yang tadi itu tendom pala ini baik sedikit nih. Corolla silakan. Saya mau bahas Corolo. Gini, saya mau bahas yang tadi itu. Kalau begitu berarti tadi, aduh, bentar, saya sempat lupa lagi. Tahu dari mana itu konteksnya itu derajat, konteksnya itu konteks derajat suami daripada sujud, tidak boleh sujud itu dari mana? Ada nggak data pembanding itu hadisnya? Loh, perasaan dari tada berarti ya hanya menerka-nerka berarti ulamanya. Bukan begitu harusnya. Kalau nggak ada data pembanding hadis lainnya. Ustadz Wafi ketularan tadi dari tada, ketularan si Oten. Belum kejawab. Sinyal saya jelek. Enggak. Ya, udahlah kau diam aja kalau. Kalaupun udah dijawab, jelek. belum dulu Bang Gabriel. Belum nyampe ke telinga saya. Dia minta data pembanding pejabat surga. Begitu ya? Gitu. Ngerti kan pertanyaan saya? Enggak, bukan pejabat surga, derajat suami itu. Beda orangnya. Saya kan tadi hadisnya Pak Ustadz Wafi bilang konteks hadisnya kan tentang derajat suami daripada sujud, daripada apa boleh enggaknya sujud sesama manusia. Nah itu dari mana itu? Dari mana itu? Perasaan dari tadi. Data pembandingnya. Perasaan dari tadi. Aduh, dengar gak suara saya ini? Dengar Ustaz. Aman. Iya, saya dengar. Ya. Perasaan dari tadi saya nunjukin data terus deh. Perasaan Mas Corolla yang saya tanya, proskuneo bermakna sujud menyembah mana? Saya akui. Ya, saya akui. Pertanyaannya Bang, kok udah dijelasin tadi, jangan berulang-ulang loh, capek itu Ustaz tuh. Sama saja yang kau masalahkan itu Bang, di dalam Bibelmu Tuhanmu sujud, itu dulu kau pikirkan, jangan ke hadis. Kau sendiri bingung kok Tuhanmu sujud, itu dulu. Nah, kenapa tuh Bang? Itu ada aja jelaskan dulu. Karena sudah banyak dalil disampaikan Ustadzku tadi ya sama Gurunda. Sekarang kamu jawab kenapa Tuhanmu sujud Bang? Itu dulu lah selesai. Itu kemanusiaannya. Kemanusiaannya sujud, terus ilahinya kemana? Itu kan kemanusiaannya. Ketika dia sujud, ilahinya keluar dulu, jalan-jalan. Kemana keilahiannya? Yang tadi itu. Udahlah, kok hadis saja Tuhanmu aja nggak beres-beres. Kenapa dia sujud Tuhanmu itu Bang? Kemana? Kalau manusianya kedagingannya sujud, ilahinya mana? Akan jadi keluar ngopi untuk kalian. Loh, iya kan? Enggak, udah dijelasin tadi karena memang akalmu di bawah standar. Gak nyambung, jadi penghormatan kita itu ke tidak, konsep ketuhanan dirimu dulu yang nggak jelas, nggak beres. Tidak boleh. Lah, Tuhanmu dulu kenapa sujud? Yang kau Tuhan kan ini sujud menyembah. Sujud dia menyembah tuh. Baca tuh di Matius tuh. Kita buka data ya. Tuhanmu tuh kenapa sujud? Jelaskan ke kami. Sujud. Kenapa dia sujud? Saya kasih data. Itu manusianya. Yesus lalu maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Kemanusiaannya sujud. Kalau misalnya sujud konteksnya sujud seperti itu kan berarti akan jadi bumerang untuk kalian. Lah, Tuhan masalahnya yang sujud ini Tuhan. Ya itu tidak. Yang kau Tuhan kan ini sujud. Asal mendatangkan. Saya tanya dulu. Ya, ada data pembanding. Saya tanya dulu nih. Coba lihat ya. Sujud. Bunda Rahma. Silakan Ustadz. Minta data pembanding. Oke, saya kasih Al-Qur'an langsung ya. Saya kasih Al-Qur'an. Ya, sampai penghormatan boleh atau tidak kesama kalian. Ya, sampai buka Al-Qur'an surah Ar-Rahman ayat 6. Atau surat Toha lah, surat Toha ayat 70. Di dalam surat Toha misalnya 6 Toha. Ya, surat Toha, coba surat Toha 70. Coba dibaca.
Surat Toha ayat 70. Saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dengan bersujud kepada Musa dan Harun, lalu berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Apakah mereka menyembah Tuhan Harun dan apakah berarti mereka menyembah Nabi Harun dan Musa? Tidaklah. Jadi sujud itu berarti kesadaran terhadap kekhilafan serta pengakuan kebenaran yang disampaikan oleh pihak lain. Sehingga ketika para penyihir-penyihir Fir'aun dihantamkan kepada Nabi Musa alaihi salam, mereka beradu sihir nih. Tapi Nabi Musa Allah turunkan dengan kekuatan mukjizat. Yang awalnya tongkat-tongkat para penyihir itu dijadikan menjadi ular, ternyata tongkat Nabi Musa jauh lebih hebat dan bisa menjadi ular juga. Lalu di dalam surat Toha dikatakan, fa'ulqiyas saharatu sujjadan. Nah ini ya, ada lafal sujjadan dari kata sajada yang artinya sujud. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Lalu tukang-tukang sihir itu sujud seraya berkata, kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Apakah berarti mereka sujud kepada Nabi Musa? Tidak saudara, itu penghormatan. Ini ya, data pembandingnya sudah ada. Ayo, apalagi? Kalau di Bible banyak Ustadz, izin setengah menit. Di Biblemu banyak bang, misalnya Barseba tuh sujud di depan Daud. Barseba sujud di depan Daud di Biblemu ya, dia sujud. Barseba istrinya orang yang zinahi sujud di depan Daud. Apakah Barseba menyembah Daud? Itu udah dibahas oleh Ustadz. Oh udah, lanjut. Saya mau turun. Jangan turun dulu. Saya Jangan turun. Sebelum turun bang, coba kasih penjelasan tuh kenapa Tuhanmu yang kau tuhankan ini sujud. Sujud itu kan penghambaan diri kepada yang dia sujud. Sujud kepada siapa nih Tuhanmu bang? Ya itu kemanusiaannya ntar ya. Kemanusiaan yang sujud. Terus ketuhanannya kemana ketika dia sujud? Ingat Lukas 2:11, yang lahir itu Tuhan. Hari ini telah lahir Tuhan. Kau bilang kedagingannya, kemanusiaannya, kemana keilahiannya ketika sujud? Apa dia tidur, keluar dulu ngopi, atau kemana keilahiannya tuh bang? Kapasitas saya bukan pendeta. Oh gitu ya, ngeles lah. Ngeles ya, imani doang ya bang, cuma imani saja yang nggak mau berpikir. Ya memang saya bukan ahli, bukan saya ahlinya. Kalau saya ya ini makanya kau kasih tahu, jangan cuma bertanya tentang hadis. Sementara Biblemu sendiri kau nggak paham. Kau ditanya bingung, kenapa Tuhanmu sujud? Kau nggak tahu. Sementara hadis tadi, kau tanya ke ustadzku udah dijelasin macam-macam, kau masih panjang lebar. Terus Biblemu ditanya, kau nggak bisa jawab. Kenapa? Aneh kau ini. Ya kan? Kenapa kau bilang itu kemanusiaan yang sujud? Terus konsep ketuhanan kalian kan 100% manusia, 100% ilahi. Kemana keilahiannya itu Yesus? Ingat, yang lahir itu Tuhan. Begitu lahir, ngoe. Yang lahir itu Tuhan. Nah, kemana itu ketuhanannya ketika kemanusiaan yang sujud? Jawab dong, ayo. Ya sudah. Saya turun dulu. Terima kasih. Loh, diskusi Pak jawab ya? Hari ini. Oh, Mama cuma iman doang ya. Tajam keluar, tumpul ke dalam. Monitor Gurunda Bang Zuma.